Lifestyle yang keenam adalah hidup di dalam pengampunan seorang akan yang lain. Ayat yang ke-9. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kasih. Pembalasan adalah hakku, artinya biarlah Allah yang bertindak dalam hidup orang percaya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Dengan cara demikianlah kita mempraktekkan gaya hidup bahwa kita akan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang hidup dalam praktik kasih. Dari Roma 12 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Saya bacakan untuk kita semuanya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma 12 merupakan bagian integral, bagian yang tidak terpisahkan dari pengajaran Paulus tentang hidup di dalam kasih yang dipraktekkan. Kasih bukan hanya sekedar teori, tetapi harus dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Hidup Kristen yang paling hakiki, yang paling pokok adalah kasih. Tanpa kasih, segala kekayaan dan kemewahan manusia adalah sia-sia. Di dalam bagian yang lain, Paulus mengatakan, jikalau hidup tanpa kasih itu bagaikan gong yang bergemerincing, tidak ada artinya sama sekali. Kasih bukan hanya sekedar perasaan, bukan juga rasa haru, belas kasihan, atau sejenis emosi lainnya. Kata Yunani yang dipakai untuk kata kasih adalah agape, yang mencakup akal budi, kehendak, dan perasaan. Jadi, kasih yang dimaksudkan adalah kasih yang mencakup seluruh eksistensi hidup manusia. Agape adalah hakikat Allah itu sendiri. Kasih inilah yang harus dipraktekkan oleh setiap orang percaya. Bagaimanakah hidup dalam praktek kasih yang benar itu? Ada beberapa segi dari kasih yang dipraktekkan di dalam hidup orang percaya. Di antaranya, yang pertama adalah dasar hidup dalam praktek kasih yang benar, yakni langkah pertama menyambut dan mengalami kemurahan Allah. Seseorang tidak dapat hidup di dalam praktek kasih tanpa terlebih dahulu mengalami kasih dan kemurahan Allah secara pribadi. Yang kedua, mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Orang percaya tidak dapat mempraktekkan kekristenan yang benar
tanpa kesediaannya dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan. Jadi hidup kita ini adalah persembahan yang benar, korban hidup yang benar. Kalau dulu di dalam perjanjian lama kita membawa korban sembelihan dan lemaknya dibakar untuk dipersembahkan di mezbah Allah, maka di zaman kita ini ketika Rasul Paulus menulis untuk kita semua, hidup kita ini adalah korban yang hidup. Korban yang hidup itu bisa naik ke mezbah Tuhan, mempersembahkan hidupnya, dan kemudian Tuhan akan melihat kesungguhan kita. Jikalau api ujian Tuhan itu datang menerpa hidup kita dan kita kepanasan, maka kita dapat memohon pertolongan dan kemurnian dari Tuhan supaya panggilan hidup kita di dalam mempersembahkan hidup itu bertahan di mezbah Tuhan. Tetapi jikalau tidak, kita dapat turun sendiri dari mezbah. Nah, itulah kita melihat ya, bagaimana korban yang hidup ini, saudara, berbeda sekali dengan korban di dalam perjanjian lama, korban yang sudah mati karena tidak bisa turun lagi dari mezbah dan tidak dapat lagi merasakan rasa sakit. Tetapi di perjanjian baru, di zaman kita ini, kita dapat merasakan bagaimana sakitnya ketika mempersembahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua adalah gaya hidup di dalam praktek kasih yang benar. Nah, ada lifestyle-nya, saudara, ketika kita mau hidup seperti eksistensi Allah. Allah itu eksistensinya adalah kasih, pada hakikatnya adalah kasih. Nah, ketika kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, kita juga menunjukkan, membuktikan diri bahwa hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan kasih. Jadi ada lifestyle-nya, ada gaya hidupnya. Gaya hidup di dalam praktek kasih yang benar adalah langkah yang pertama, tidak hidup berfoya-foya di dalam ayat yang ke-9. Hidup berfoya-foya merupakan kebencian di hadapan Allah. Kasih yang benar menimbulkan keharuman akan hal-hal yang baik dan menolak kebencian serta kejahatan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati hidup kita, hendaklah kita mempertanggungjawabkan segala harta, reputasi, dan kekayaan yang kita miliki tidak dipakai untuk foya-foya memuaskan hawa nafsu. Lalu langkah yang kedua, lifestyle yang benar adalah ketika kita hidup di dalam kasih adalah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam ayat yang ke-10, ajaran firman Tuhan mengajak kita semua untuk saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa memandang segala latar belakang, tanpa memandang bulu, tanpa memandang kedudukan, dan tanpa juga memandang warna kulit. Semuanya kita kasihi karena semua manusia Tuhan yang ciptakan. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah mempraktekkan kasih itu dengan tulus kepada siapapun yang ada di sekitar kita, baik yang masih muda ataupun yang sudah lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kita mengasihi sesama kita itu adalah lifestyle, adalah gaya hidup orang yang hidup di dalam praktek kasih. Lalu yang ketiga, tetap hidup di dalam kekencangan rohani di dalam ayat 11. Apa maksudnya hidup di dalam kekencangan rohani? Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya janganlah kita membiarkan kerajinan kita di dalam menggali firman Tuhan, kerajinan kita di dalam melayani, kerajinan kita di dalam mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita itu menjadi kendor. Kerajinan kita itu semakin hari harus semakin kencang, harus semakin kuat, harus semakin dinamis, karena kasih memiliki power of love ya. Kasih memiliki kekuatan untuk membuat hidup kita menjadi semakin semangat dan energik. Lalu langkah yang keempat, lifestyle-nya hidup di dalam praktek kasih adalah hidup di dalam pengharapan kepada Allah. Ada di dalam ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Rasul Paulus berkali-kali mengatakan akhirnya tinggallah ketiga hal ini, yakni iman, pengharapan, dan kasih ya. Nah, jadi kita diminta untuk hidup di dalam pengharapan karena kita masih ada di dunia ini, jadi masih memerlukan iman dan pengharapan. Sedangkan kasih itu kita perlukan di dunia ini dan sampai di surga. Kalau di surga tidak perlu iman lagi, tidak perlu pengharapan lagi, karena kita sudah berjumpa dengan Allah kita, Sang Juru Selamat, yakni Yesus Kristus.
Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, sedangkan ketika kita masih di dunia ini, kita harus memiliki ketiganya, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga hidup kita ini memiliki warna, hidup kita ini memiliki suatu asa, hidup kita ini memiliki hal-hal yang ingin kita dapatkan di esok hari ataupun di hari kemudian ya, karena pengharapan itu memberikan kita semangat untuk hidup, memberikan mata menjadi lebih bercahaya. Lalu hidup di dalam pengharapan itu adalah tabah di dalam menghadapi penderitaan, ayat yang ke-12. Ketika kita hidup di dalam pengharapan, kita harus melatih hati kita ini tabah hati. Kita harus melatih hidup kita ini tahan menghadapi segala penderitaan yang mungkin kita hadapi, entah itu penderitaan kecil, sedang, ataupun besar. Lalu, hidup di dalam pengharapan itu juga adalah kita mesti bertekun di dalam doa, ayat yang ke-12. Karena di dalam doa itu menyatakan segala isi hati kita kepada Tuhan. Kita menyatakan segala keinginan kita dan juga kebutuhan kita kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan akan menjawab setiap doa kita sesuai dengan agendanya dan sesuai dengan kehendak hatinya. Lalu, yang berikutnya, hidup di dalam pengharapan itu adalah perlu memberi tumpangan kepada orang lain di ayat yang ke-13. Karena di dalam pengharapan kita tidak bisa egois. Kita juga mengharapkan orang-orang di sekeliling kita menikmati berkat yang sama, memiliki pengharapan yang sama, sehingga kita saling menguatkan, saling menghibur, saling topang menopang, dan saling memberkati. Lalu di dalam pengharapan itu juga kita dapat belajar memberkati musuh, ayat 14, 17, dan 20. Ini adalah ajaran yang paling tinggi di dalam kekristenan ketika kita mengatakan, janganlah membenci musuhmu, karena itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Di atas kayu salib Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sering sekali orang-orang yang memusuhi kita, kita tidak pernah mencari musuh. Sebagai orang Kristen, kita tidak pernah mencari musuh dan memusuhi orang. Tetapi kadang-kadang ada orang yang tidak bisa kita tahan untuk tidak memusuhi kita. Nah, orang-orang seperti inilah yang perlu kita kasihi, perlu kita berkati dan berdoa bagi penganiaya kita. Karena itu adalah ajaran kita, karena satu paket dengan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena itulah yang akan mengalahkan kejahatan, karena itulah yang akan memenangkan musuh, supaya musuh jangan terus-terus berbuat jahat lagi kepada kita. Kemudian, hidup di dalam pengharapan artinya ikut merasakan kesusahan dan penderitaan orang lain, ayat 15. Nah, ini yang perlu kita praktekkan, bersimpati dan berempati. Sering sekali kita sudah lama tidak mempraktekkan ini karena kita menjaga jarak, karena kita menjaga jarak supaya jangan terlalu dekat dengan sesama kita. Nah, tetapi walaupun kita berjauhan secara jarak ya, masih ada distancing ya, social distancing. Nah, tetapi kita tetap dapat mempraktekkan hidup di dalam kasih ini dengan bersimpati dan empati. Tidak harus selalu melalui sentuhan fisik seperti gambar ini ya. Anak kecil yang bisa menghibur temannya dengan mengelus-ngelus kepalanya. Nah, tidak mesti harus selalu seperti itu. Kita dapat mengirimkan pesan yang menguatkan, kita dapat mengirimkan ayat firman Tuhan, kita dapat menelpon, kita dapat video call ya. Nah, semuanya itu akan memberikan pengharapan kepada orang-orang yang sedang menderita, entah itu sedang bergumul dengan sakit penyakit finansial ataupun ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Yang berikut, hidup di dalam praktek kasih, gaya hidup yang kelima adalah tidak menyombongkan diri di dalam ayat yang ke-16. Saudara, ketika kita sadar bahwa hidup kita ini adalah anugerah, maka tidak akan pernah terlintas sedikit pun bahwa kita akan menyombongkan diri. Karena semua yang kita miliki dari ujung rambut sampai ujung kaki di kuku, itu adalah pemberian dari Tuhan. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Semua yang kita miliki itu adalah titipan dari Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang kita miliki secara permanen. Nah, jikalau kita memiliki konsep hidup seperti ini, bahwa hidup adalah pemberian dari Allah,
kasih karunia Allah, maka kita tidak akan menyombongkan diri. Lalu yang berikutnya, lifestyle yang keenam adalah hidup di dalam pengampunan seorang akan yang lain. Ayat yang ke-9. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kasih. Pembalasan adalah hakku, artinya biarlah Allah yang bertindak dalam hidup orang percaya. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Dengan cara demikianlah kita mempraktekkan gaya hidup bahwa kita akan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lalu, lifestyle yang ketujuh, hidup di dalam praktek kasih adalah hidup yang berkemenangan di dalam ayat yang ke-21. Bagaimanakah hidup yang berkemenangan? Di dalam kitab Yakobus mengatakan ada dua hal tentang hidup yang berkemenangan, yakni di dalam Yakobus 4 ayat 7. Yakni yang pertama-tama kita mesti tunduk kepada Allah. Jikalau hidup kita ini kita tunduk di hadapan Allah, maka itu pasti merupakan jaminan dari Allah bahwa kita akan hidup di dalam kemenangan. Lalu yang kedua, agar kita hidup di dalam kemenangan adalah kita harus melawan iblis, ya. Jangan bersekongkol dan jangan berkawan dengan iblis, tetapi iblis itu sesungguhnya adalah musuh kita. Sesama kita bukanlah musuh kita yang sesungguhnya, tetapi musuh kita yang sesungguhnya adalah iblis. Jadi kita harus melawan iblis supaya dia kabur dari hadapan kita, dia lari dan menjauh dari hidup kita. Kemudian pertanyaan aplikatif, reflektif bagi kita semuanya adalah ada 3 pertanyaan. Menjadi orang Kristen yang hidup di dalam praktik kasih sering sekali menemui hambatan dan rintangan, bahkan tidak jarang akhirnya gagal. Di mana letak kendalanya itu? Nah, kiranya kita boleh merefleksi apakah kita kurang tekun, kurang sabar, atau kurang pengharapan. Lalu yang kedua, hal apa yang paling sukar saudara lakukan di antara sekian banyak gaya hidup di dalam praktik kasih yang telah kita bahas? Adakah Tuhan mendapati sesuatu yang belum beres di dalam hidup saudara, dan apakah itu yang harus kita bereskan? Nah, kiranya kita juga mengoreksi satu persatu. Mengapa kita sulit untuk mempraktekkan lifestyle kasih? Adakah sesuatu yang belum beres? Apakah kita masih hidup di dalam kepahitan atau kita belum mengampuni? Lalu yang ketiga, berdoalah dan praktikkanlah hidup di dalam kasih itu, niscaya saudara akan mengalami dan merasakan hadiratnya. Nah saudara, hidup yang paling bahagia adalah ketika kita sudah berhasil mentaati firman Tuhan dan berhasil hidup di dalam lifestyle kasih. Karena Allah kita pada hakikatnya adalah kasih dan kita adalah anak-anak Allah yang terkasih. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita boleh belajar hari demi hari untuk mempraktekkan lifestyle gaya hidup kasih satu demi satu, sehingga akhirnya mencapai puncaknya, mencapai kesempurnaannya nanti ketika kita bertemu muka dengan Allah, dan kita tidak akan sungkan-sungkan lagi hidup bersama dengan Allah, karena di dunia dan di surga sana kasih tidak akan berubah. Kasih adalah ibarat mata uang yang berlaku di bumi dan berlaku di surga, tidak pernah expired dan tidak pernah kadaluarsa. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya untuk praktek di dalam kasih. Shalom.